Nah, pertanyaannya sekarang adalah seperti halnya Tuhan itu. Ada yang bisa melihatnya, tetapi tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Nah, kesepakatan kemudian menyebut dia sebagai nama-nama yang kita pilih, yang kita sepakati. Apakah semua orang pernah melihat Tuhan? Belum tentu juga. Tapi faktanya semua orang percaya Tuhan itu ada. Iya, iya. Walaupun nggak semua melihatnya. Tapi bagaimana bisa dia sepakat bahwa Tuhan itu ada, sementara mereka tidak semuanya sama-sama pernah melihat. Mungkin hanya satu orang yang pernah bertemu. Sama dengan saya, Mas Hendra. Ketika saya mengatakan Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas, banyak orang bisa sepakat. Karena apa? Masuk akal. Dan karena mereka bisa melihat kebenaran itu, tanda petik bahwa kalau tidak ada kecerdasan itu tidak mungkin tercipta sesuatu yang luar biasa uniknya. Rahayu, Pak Wayan. Rahayu, Mas Hendra. Selamat Rahayu. sore. Ya. Gini, Pak Wayan, aku tuh kadang merasa, kadang tuh muncul pikiran, kenapa ya orang Barat itu kok dianggap kafir, masuk ke neraka gitu ya, karena agamanya nggak sama dengan kita gitu. Nah, suatu hari itu aku kan di bandara, Pak Wayan. Di Ya. bandara tuh melihat ada orang Cina kalau nggak salah. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa, cuman ngasih kode aja sih. Ya. Pinjem korek, pinjem korek. Oke, aku kasih lah. Hmm. Tapi sebelum aku kasih, dia tuh ngasih aku 2 batang rokok, untuk aku, satu untuk kruku gitu Hmm. kan. Itu bikin aku speechless gitu. Aduh, ini orang jelas agamanya nggak sesuai dengan agamaku gitu ya. Hmm. Tapi perilakunya kok Iya. begini gitu Hmm. ya. Terus suatu ketika ada temenku yang ya intinya kita beda agama gitu ya. Iya, iya, iya. Hal sepele banget gitu yang kebawa sama dia gitu. Tapi berapa sih nilainya, nggak ada 20.000 gitu. Tapi dikirim balik gitu loh. Ah. Dikirim balik dari rumahnya dia Hmm. ke tempatku gitu. Nah ini Hmm. kan, Hmm. aduh, Iya, ini iya, iya. orang-orang perilakunya baik banget meskipun Iya, kita iya, iya. nggak seagama gitu. Nah, Iya, aku iya, iya. pengen Pak Wayan memberikan Hmm. brainstorming terkait dengan fenomena ini, mungkin dikaitkan dengan nilai-nilai luhur yang ada di Bali gitu. Ya, Iya, silakan iya, Pak iya. Wayan. Iya, iya. Kalau kita kembali ke mungkin tujuan lahirnya agama sih, Mas ya. Tujuan lahirnya ajaran-ajaran moral itu kan supaya mengubah manusia menjadi lebih baik. Seperti tujuan lahirnya obat. Itu menyembuhkan orang yang sakit. Tapi kalau orangnya bisa sehat tanpa obat, kan sama-sama sehat tujuannya gitu. Jadi ada orang yang perlu mendapatkan agama agar dia berubah menjadi lebih baik. Tapi ada orang yang bahkan tanpa agama dia sudah baik. Nah, makanya di Bali ada istilah dikenal sebagai 3 hal. Agama, igama, ugama. Agama itu artinya ambek. A itu ambek. Ambek itu artinya sikap. Bagaimana sikap keseharian kita akibat pelajaran-pelajaran yang ada di sana. Ada moralitas lah, ada susila, ada etika di situ. Kemudian igama itu idep. Jadi bagaimana pemikiran kita, ya bagaimana hubungan kita secara pikiran, idep kita dengan kesemestaan ini. Yang terakhir ugama itu ulah perilaku kita. Nah, jadi bukan hanya agama itu yang penting dalam konsep agama, igama, ugama itu. Yang terpenting adalah bagaimana ulah atau perilaku kita dalam kehidupan ini. Ugama itu adalah goal atau tujuannya Tujuannya, gitu ya. ya, Nah, agamanya itu tadi hanya semacam jalan gitu ya. iya, jalan untuk kita mencapai ugama itu. Gitu. Ya, itu kan terpenting. Pada ujung-ujungnya bagaimana kita menjadi manusia yang berperilaku manusia. Manusia yang berperilaku manusia itu artinya manusia yang perilakunya dipikirkan lebih dulu. Gitu. Dipikirkan, karena manusia itu kan artinya makhluk yang berpikir, manasya. Jadi kalau kita berpikir, bukan berego ya.
Kalau berego itu kan reaksi-reaksi sifat-sifat hewani kita. Nah, gara-gara manusia itu terdiri dari buta itu artinya material. Sangat kuat efek material kita. Demi kebutuhan tubuh material ini, kita bisa berkelahi demi makanan, Mas. Kita bisa berkelahi demi pasangan. Kita bisa berkelahi demi wilayah, gitu. Seperti hewan-hewan liar lainnya. Nah, agar kita tidak mengikuti pengaruh itu, pengaruh kegelapan material ini, maka kita sebagai manusia dibutuhkan pengetahuan. Pengetahuan yang mencerahkan. Cerah itu disebabkan oleh adanya cahaya pengetahuan. Cahaya itu bahasa Sanskertanya div. Sehingga muncullah kata dewa. Div itu menjadi dewa. Kalau kita tercerahkan oleh cahaya pengetahuan, harusnya kita menjadi manusia yang dewasa. Bersifat dewasa. Nah, agama itu fungsinya begitu, Mas. Membawa manusia menjadi dewasa. Sehingga akibat dia sudah menjadi dewasa, ulah atau perilaku atau ugamanya itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Tercerahkan, sebagai makhluk tercerahkan. Gitu. Nah, sayangnya, karena agama adalah alat. Alat itu kan tergantung siapa yang makainya. Kalau dipakai orang baik, dia menjadi tambah baik. Agama itu menjadi tambah baik. Tapi kalau digunakan oleh orang yang tidak baik, agama bisa digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ketidakbaikan. Bisa saja, Mas Hendra. Ya, ini fakta yang sering kita temui kan. Orang bisa melakukan sesuatu atas nama agama. Menipu demi mendapatkan keuntungan atas nama agama. Ada juga yang begitu, Mas Hendra. Nah, dan yang kemudian jadi salah adalah agamanya. Padahal agama diciptakan bukan untuk itu. Diciptakan untuk membuat orang menjadi lebih baik. Ya, sama dengan pisau lah. Pisau diciptakan sebagai alat untuk membantu manusia. Tapi kalau yang salah menggunakannya, salah guna, jadinya harusnya yang salah orangnya, bukan pisaunya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih, Mas. Iya. Ya, Karena pada awalnya kan kita berprasangka buruk gitu ya sama mereka yang tinggal di barat gitu ya. Wah, ini orang nggak beragama, tapi kenyataannya yang kuasai dunia ini, yang kuasai IT gitu ya, yang bisa berkontribusi besar itu mereka gitu loh bahwa ya. Sehingga kan ini kayaknya paradoks dengan value-value yang ditanamkan di pendidikan agama kita ketika kita masih kecil gitu loh. Ya, gitu. Karena memang seharusnya agama itu dalam hal ini, Mas Hendra, ada pengetahuan tentang Astanga Yoga namanya. Astanga Yoga itu adalah 8 tangga kita mencapai penyatuan dengan Tuhan. Penyatuan rasa, penyatuan segala hal lah, banyak. Tapi kita harus melewati tangga pertama dan keduanya, namanya Dasa Yama dan Dasa Niyama Brata. Itu semua tentang susila. Dan di semua agama itu ada, hanya dalam istilah yang berbeda. Misalnya, hormat pada orang tua, gemar mempelajari kitab-kitab suci. Itu kan sebenarnya sama, di mana-mana sama. Berlaku baik kepada kehidupan, sopan dalam tutur kata, gitu. Suci dalam pikiran, hormat kepada para guru. Itu kan di mana-mana itu ada. Mau agama apapun itu ada, mestinya begitu. Cuman ketika itu tidak dilalui dengan benar, gitu. Agama hanya sebagai label, bukan sebagai alat. Gitu. Jadi sebagai simbol, gitu. Oh, aku punya BMW, gitu misalnya. Tapi cuman lambangnya aja, mobilnya nggak punya. Ya, dan tidak pernah mengendarai itu, gitu. Sama dengan orang, aku sudah punya agama di KTP, gitu. Tapi nggak pernah dijadikan ini, gitu. Nah, kalau orang Barat itu agamanya tidak muncul di KTP dan tidak bernama pula, gitu. Tidak bernama, tidak terorganize, gitu, sebagai aturan-aturan, sebagai pengetahuan-pengetahuan pendewasaan diri, gitu. Tapi mereka menjadi laku, gitu. Sama dengan di Bali dulu, Mas. Dulu di Bali kan agamanya disebut agama Tirta. Dan bukan agama pula disebutnya agama. Agama kan baru-baru juga muncul istilah itu. Ya, dulu tidak disebut. Mereka hanya menjadi sebuah
apa namanya, aturan tradisional adat, aturan gitu. Kemudian begitu disebutnya munculnya kata agama, dia menjadi ajaran agama Tirta gitu. Berkembang lagi karena Indonesia merdeka, ya menjadi agama Hindu gitu. Nah, agama Hindu sendiri kan dulunya bukan agama juga. Hanya sebuah ajaran Sanatana Dharma. Jadi kebenaran yang abadi gitu. Ya. Jadi semua itu sebenarnya apa istilahnya? Cuman kumpulan ajaran-ajaran. Iya, Kalau iya. sekarang yang kita kenal kan agama-agama yang diakui. Ya, agama-agama yang diakui di Indonesia, kemudian agama yang diakui di dunia, tetapi kan masing-masing suku itu punya aturan-aturan tertentu di antara mereka. Ya kalau itu diorganize, dijadikan agama, ya bisa saja gitu. Poinnya ada di ugama ya, Ugama, perilaku, ya, attitude kita gitu ya. ulah kita. Seberapa besar kemudian kita memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak Iya, menyakiti, tidak merugikan orang lain, kan itu, itu secara esensinya Pak Wayan. ya, itu, Nah, eh mm, tadi kan kita sempat ngobrol juga nih terkait dengan orang-orang yang dulu awalnya hidupnya kekurangan, ya, cukup, terus ya, kemudian sampai berkelimpahan, ya, sampai nyewa brankas di bank untuk kemudian menampung, menyimpan uangnya, gitu mm, kan ya. eh Punya emas banyak juga khawatir mm, karena rumahnya nggak ada satpam, ya kan? Punya uang ditaruh di rekening juga rawan dihack, gitu ya, kan ya. 402 juta diambil. mm, Barusan teman kita 52 juta ya. diambil. Pak Wen, gimana sih sikap dan posisi yang tepat itu supaya kemudian dalam dalam bahasa lain mungkin sebenarnya itu paling enak itu berkecukupan atau berkelimpahan sih kira-kira gitu. Kalau berkelimpahan itu namanya berlimpah kan berlimpah ruah itu sampai keluar dari wadahnya Oh gitu iya. kan. Keluar dari wadah lebih dari cukup. Hmm, Ya, kalau wadah itu kan biasanya mencukupi. hmm. Kalau dia sampai berlimpah berarti wadahnya nggak cukup besar Oke. menampung kelebihan itu gitu. Terus ketika dia berlimpah, berlimpahnya itu terbuang sia-sia atau bermanfaat kan itu sekarang Nah, gitu. Kalau dia berlimpah tetapi limpahannya itu bermanfaat bagi lingkungannya, nah itu tidak masalah gitu. Sama seperti orang yang ngambil air di sungai, membawa gentong, airnya berlimpah tetapi kemudian menyiram sepanjang jalan yang dia lalui. Lama-lama jalan yang dilalui itu menjadi subur. Tumbuh-tumbuhan di sana bisa bagus gitu. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang jalan yang dilaluinya itu membuat keindahan, jadi taman gitu. Nah, kalau keberlimpahan itu memberi manfaat, itu bagus Mas Eda. Tapi kalau keberlimpahan menjadi sia-sia, ya terambil oleh orang yang tidak benar, begitu jadinya. Nah, sama dengan agama, kembali lagi dengan iya, iya, agama. iya, iya. Ya, kalau agama itu jumlah orangnya berlimpah, mungkin terlihat bagus secara kuantitas. Oh, seakan-akan agama kita agama yang paling banyak disenangi orang gitu. Benar, benar, Ya, benar. berlimpah, banyak orang menyukai kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana efeknya, berkualitas nggak orang-orang yang dilimpahi oleh pengetahuan agama itu. Sama dengan kita Mas Enda, kita bikin video pencerahan yang berlimpah misalnya, tapi bermanfaat nggak bagi orang-orang gitu. Ya, kalau dia hanya menjadi tahu, tetapi tidak mengubahnya menjadi perilaku keseharian, nah berbahaya juga. Jadi goal kita kan bukan di situ Mas Enda. Tidak usahlah kita bicara tentang agama yang diciptakan di masa lalu, goalnya apa. Tapi ketika kita bikin video pencerahan ini, kita ngobrol-ngobrol ini kan, goal terbesarnya adalah membuat orang menjadi jauh lebih baik. Minimal merasa baik. Baik itu bukan berarti berperilaku baik saja, bukan. Merasa kehidupan ini menjadi lebih baik bagi tempatnya belajar gitu. Tidak penuh keluhan. Jadi tetap bisa nyaman. Apapun suka duka yang harus dilewati, didatangi gitu. Itu kan tujuan kita, Mas. Kalau kita hanya membuat orang bisa tahu, wah saya sudah nonton ngaji Rasul, semua video saya sudah tonton. Tapi kemudian dia tidak berubah menjadi apa-apa kan percuma juga. Ya. Jadi apalagi kemudian setelah dia lihat, wah ini ngaji Rasul ini berlimpah ruah nih apa namanya pengetahuannya.
dan followernya banyak, kayaknya bisa kumanfaatkan. Nah, yang hacker itu kan ada juga yang model begitu, Mas. Kalau yang berlimpah pengetahuannya kemudian diambil sama hacker, berbahaya juga. Berlimpah kekayaan kita sampai dimanfaatkan oleh yang tidak benar kan berbahaya juga. Ya. Iya, iya, iya. Jadi yang terpenting itu adalah memiliki sesuatu yang cukup dan tidak menyakiti kita. Karena di beberapa episode kita sempat ya ngobrol tentang apa yang kau miliki akan menyakiti Itu ya kita. akan Itu menyakitimu. kayaknya bukan hanya sekedar omong kosong filosofi aja, Enggak, tapi memang bener-bener yang benar. jadi realita deh kayaknya ya. Ya. Orang tidak punya mobil, dia tampak, wah kamu nggak punya mobil, kemana-mana jalan. Tetapi jalan itu menyehatkan dia. Terus ketika kita punya mobil atau motor lah, kemana-mana kita naik motor, kaki kita nggak pernah jalan. Dan itu malah menyakiti kita. Motor itu membuat kita semakin kurang gerak, semakin nggak sehat. Ditambah lagi kemudian, ya keuangan kita jadi sakit juga kan. Harus bayar samsat, biaya apa namanya, bahan bakar, belum lagi yang katanya dioplos. Ah, iya, iya, iya. Ya, artinya itu memang benar, Mas Hendra. Ya. Makanya ada ajaran juga yang menyatakan bahwa apa? Ada yang disebut Sabta Timira, 7 kegelapan, Mas Hendra. 7 kegelapan itu apa? Guna itu dana. Guna itu ilmu. Ilmu yang kita miliki itu juga bisa membuat kita menjadi sakit. Gelap oleh karena merasa diri paling pintar, gitu. Membodoh-bodohi orang, menipu orang dengan kepintaran kita, itu kan menyakitkan juga. Padahal kita memiliki ilmu. 2, dana. Dana itu uang. Punya uang itu bisa menyakiti juga. Bingung tadi. Taruh di mana, di bawah kasur, nanti begini, terus Iya, iya, iya. kemana-mana. Kemudian ada kerupawanan, namanya surupa, kerupawanan. Kecantikan itu kan bingung juga. Kalau nggak dirawat nggak enak, kalau dirawat mesti ke salon terus-menerus. Jadi malah kita takut kan, jangan-jangan kita udah mulai keriput ini gitu. Hmm, Ya, orang orang botak nggak punya rambut santai aja dia. hmm. Orang yang punya rambut, waduh nih rambutku mulai uban, bingung pakai apa semir, Iya, iya, iya. bingung cari sampo di mana gitu. Jadi jangan terlalu pesimis ketika tidak punya, jangan terlalu merasa bagaimana ketika punya. Ya. Di Karena tengah-tengah jangan-jangan gitu ya pemain ya. Di Heeh, tengah-tengah gitu ya. tengah-tengah aja, biasa aja gitu. Karena punya itu jauh lebih menyakitkan juga. Contoh misalnya, ketika kita nggak punya, sedikit orang mendatangi kita, Mas Hendra. Iya, Sedikit orang mendatangi iya, kita. iya, iya. Begitu kita punya, semua orang tiba-tiba merasa dekat dengan kita ketika kita kaya. Coba, saya ketemu banyak orang kaya yang didekati sama teman-teman. Semua ngaku keluarga, semua ngaku teman katanya. Karena punya perusahaan. Tapi begitu ada teman yang awalnya kaya jadi tiba-tiba bangkrut, semua teman tuh menjauh, Mas Hendra. Hmm. Ya, itu. Jadi, jangan bawa terlalu inilah. Jangan terlalu bersuka cita, jangan juga terlalu berduka cita. Semua akan berlalu pemain ya. Iya, Sedih juga berlalu, bahagia iya, juga berlalu. iya, Jadi paling enak memang di tengah-tengah aja gitu. tengah-tengah. Tapi sebenarnya titik kulminasinya apa sih Pak Wayan di dalam hidup ini yang kemudian harus kita raih itu titik kulminasinya apa kira-kira? Bahagia aja, Mas. Bahagia, gitu. Karena, kan yang dicari memang itu. Karena di puncak lapisan maya dalam diri manusia, roh kita, yang kita kumpulkan adalah lapisan maya, kebahagiaan itu. Tapi di puncak yang kita harapkan sebagai ruh adalah mencapai kembali kebahagiaan tanpa duka. Artinya apa? Bebas dari segala keluhan. Ini yang disebut dengan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan yang tidak disebabkan oleh syarat-syarat tertentu, Mas Hendra. Ya. Tidak punya ya bahagia, punya ya bahagia gitu. Karena kenapa saya katakan demikian? Dulu saya, seperti saya ceritakan sering sama Mas Hendra, dulu waktu kecil saya kan tidak terlalu dapat makanan yang bagus. Enak kadang nasi sama kecap gitu. Ya, tapi apakah Sama lah. masa kecil saya bahagia? Nggak bahagia gitu. Nggak punya pakaian juga bahagia gitu. Sekarang gimana? Sama juga gitu. Nggak ada yang berubah dari masa kecil saya sampai sekarang. Tetap segini-segini aja gitu.
Ya, makannya juga ya, segini-segini juga gitu. Ya, Baik, aku pikir cukup ya, Pak Wayan ya, untuk tema ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi ya, sahabat-sahabat semua dimanapun berada gitu ya. Kita break sejenak Pak Wayan. ya, Terima kasih. ya Mas. Ya, Baik Pak Wayan, kita ya Mas. lanjutkan lagi Ya, dialognya. Dalam perspektif neuroscience Pak Wayan, mistisisme itu kan katanya sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan gitu ya. Contoh, katanya hantu pocong itu baru muncul sekitar tahun 60-70-an gitu. Sebelum film hantu tentang pocong itu nggak ada gitu, katanya seperti itu gitu. Nah, ya. eh gimana Pak Wayan sebagai seorang dokter melihat fenomena ini gitu? Terlebih jenis-jenis hantu di Jawa sama di Bali nggak sama juga. Iya, iya. Di luar sama di Indonesia nggak sama juga gitu. Iya, iya. Nah, gimana Pak Wayan pandangannya terkait dengan mistisisme ini? Di Bali Mas ya, mungkin dulu di Nusantara juga ada istilah nama rupa, nama dan rupa. Itu dua hal yang saling berkaitan. Ketika ada nama, pasti ada rupa. Oh, iya, iya. Ketika ada rupa, maka diberi nama. Gitu. Hmm. Jadi, ketika kita menyebut mistisisme, itu sebuah istilah yang dipakai untuk apa? Pasti ada sesuatu yang diberikan istilah mistisisme. Misalnya pocong. Ada apa tidak? Pasti ada sesuatu yang diberi nama pocong. Pasti ada wujud. Entah wujudnya wujud imajiner, entah wujudnya tanda petik real. Hmm. Real pernah dilihat bersama-sama. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau tidak pernah ada, tidak akan pernah diberi nama. Logikanya demikian. Sekarang logikanya gitu ya, orang nyebut apa gitu kan mesti pernah ada Pernah ada sesuatu. itu. Iya kan Heeh. logikanya? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang pernah kita sebut, yang pernah kita lihat, kita kan butuh sesuatu untuk menyampaikan itu. Iya benar Saya benar. melihat sesuatu. Sesuatu itu apa? Kalau sesuatu itu kan orang nggak ngerti. Akhirnya orang sepakat menyebut sesuatu itu. Ketika mereka melihat berdua, bertiga, dan seterusnya, menyebut sesuatu itu dengan sebuah sebutan. Ya, misalnya pocong gitu. Mungkin ada 1 orang dari 10 orang melihat. Yang melihat itu ingin menyampaikan sesuatu tentang apa yang dia lihat, walaupun itu hanya ada di imajinasinya. Nah, kemudian orang yang kemudian mendengar imajinasi yang dilihat itu mungkin kemudian membentuk imajinasi yang sama ketika melihat bayangan sesuatu. Misalnya, oh maksudmu pocong itu yang itu? Nah yang itu, nah gitu misalnya. Jadi 2 orang ini kemudian sepakat menyebut sesuatu itu menjadi pocong gitu misalnya. Sehingga lama-lama muncul yang dulu tidak dikenali gitu. Ya, sama dengan begini Mas Hendra. Mas Hendra percaya bahwa AI itu ada? Percaya tentu saja. Tapi mulai kapan AI itu ada? Artificial Intelligence itu ada? Ya. Kan dari dulu memang sudah ada ketika mulai diciptakan kalkulator aja sudah ada kan itu. Ya. Ya, tapi baru-baru belakangan ini berkembang ketika semua orang sudah sama-sama bisa menggunakannya dalam bentuk yang berbeda. Oke. Dulu ketika bentuknya kalkulator tidak disebut dengan AI. Padahal di dalam kalkulator kan pada ada AI-nya itu untuk berhitung-hitung lah gitu. Nah, sesuatu itulah kemudian diberi nama. Apakah sebelum dia diberi nama dia tidak ada? Seperti itu Mas Hendra. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah seperti halnya Tuhan itu. Ada yang bisa melihatnya, tetapi tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Nah, kesepakatan kemudian menyebut dia sebagai nama-nama yang kita pilih, yang kita sepakati. Apakah semua orang pernah melihat Tuhan? Belum tentu juga. Tapi faktanya semua orang percaya Tuhan itu ada. Iya, iya. Walaupun nggak semua melihatnya. Tapi bagaimana bisa dia sepakat bahwa Tuhan itu ada, sementara mereka tidak semuanya sama-sama pernah melihat. Mungkin hanya 1 orang yang pernah bertemu. Sama dengan saya, Mas Hendra. Ketika saya mengatakan Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas, banyak orang bisa sepakat. Karena apa? Masuk akal. Dan karena mereka bisa melihat kebenaran itu, tanda petik bahwa kalau tidak ada kecerdasan itu tidak mungkin
tercipta sesuatu yang luar biasa uniknya. Bunga-bunga indah, kupu-kupu, dan sebagainya lah gitu. Nah, tapi apakah kecerdasan itu berwujud? Kecerdasan nggak berwujud. Tapi hasil dari kerja kecerdasan itu yang berwujud menjadi keindahan itu. Hasil dari kerja itu. Nah, seperti itu Mas kira-kira. Bahwa kemudian hantu itu ada apa enggak? Hasilnya ada berupa apa? Ketakutan banyak orang. Oke. Karena banyak orang disebabkan menjadi ketakutan. Nah, itulah kemudian orang sepaham bahwa sepakat di rumah itu ada yang menghantui. Gitu. Walaupun tidak semua orang pernah melihatnya. Nah, yang dia sepakati adalah ketakutannya. Akhirnya mereka sama-sama takut bahkan sebelum masuk ke rumah itu. Tapi yang membuat kemudian wujud eksistensi penampakan dari hantu atau makhluk halus di beberapa tempat itu berbeda-beda tuh menurut Pak Wayan apa? Mas Hendra pernah ngelihat rumah-rumah tradisional nggak Mas Hendra? Ya, kenapa di sebuah suku ada rumah tradisional? Siapa yang memulai membentuk rumah tradisional itu? Tentu orang yang punya otoritas, lalu berimajinasi, dan rumah yang indah bagi dia seperti ini. Nah, yang lain ikut mewujudkan hal yang sama. Nah, mewujudkan hal yang sama sehingga berbentuklah seperti itu. Nah, ini kemudian mempunyai imajinasi tentang ketakutannya. Ketika dia takut, dia lihat ada gambaran ini. Coba misalnya begini Mas Hendra. Ketika ada orang takut melihat bayangan gelap, padahal itu hanya daun pohon pisang misalnya. Apa yang kamu lihat? Lalu dia gambarkan. Lalu dia gambarkan seperti ini. Nah, yang berikutnya akan memiliki imajinasi yang sama tentang itu. Akhirnya mereka sama-sama sepakat. Yang berdiam di rumah itu wujudnya seperti ini. Dan imajinasi kolektif itu bisa mewujud ya Mas? Bisa. Nah, awalnya kan semua begitu. Semuanya mewujud seperti itu. Kalau aku punya rumah Bali, maka rumah Bali yang aku maksud seperti ini. Dia akan mewujudkan seperti itu. Nah, ini sama. Karena pikiran kita bisa menjadi wujud energi, bisa menjadi wujud materi. Maka makhluk-makhluk energi di alam sana bisa mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya menjadi seperti apa imajinasi manusia. Gitu. Makanya imajinasi yang mengerikan bagi orang barat itu seperti monster, akan berbeda dengan yang di Bali, dengan di Jawa gitu. Berarti wujud daripada makhluk-makhluk halus itu, makhluk-makhluk astral itu sebenarnya adalah perpaduan atau kolaborasi antara kekacauan energi dan belief orangnya. Supply and demand. Ya, supply and demand. Sama dengan kita bikin film gitu. Orang bikin film tentu seringkali film apa sih disukai orang. Kita bikin video, pasti bikin video apa sih disukai orang. Maka kita akan mewujudkan energi-energi cahaya ini untuk menjadi video seperti ini. Nah, makhluk-makhluk astral itu juga mengambil wujud seperti apa yang disukai oleh manusia, apa yang ditakuti oleh manusia. Nah, kalau misalnya Mas Hendra, saya ingin menakut-nakuti anak saya, gitu misalnya. Lalu saya takut-takuti dia dengan iPhone. Padahal dia senang sama iPhone, kan nggak nyambung. Iya. Siapa sih takut-takuti dia dengan sesuatu yang dia takuti? Kalau kita masa kecil dulu ditakut-takuti sama polisi. Awas tak laporkan polisi. Atau tak laporkan ke gurumu. Gitu. Nah, dia takut. Nah, makhluk sana juga sama. Di kalangan kita takutnya pada apa? Gitu. Nah, kalau orang Bali takutnya sama, ya tahu-tahulah, rangde atau celolok gitu, bahasa Bali lah itu. Kalau orang Barat, dia nggak takut sama itu, Mas Hendra. Dikiranya itu ya cuman seperti orang karnaval atau apa gitu. Dia nggak takut sama dia. Nggak akan menghormati, nggak akan sesuatu banget bagi dia gitu. Ya. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang sakral, mistis gitu ya. Iya, makanya belief system kita itu ditentukan oleh bagaimana komunitas kita. Dan apa yang kita percayai akan membentuk, Mas Hendra. Jangan lupa, Mas Hendra, apa yang ada di luar diri kita, entah itu berupa wujud material ataupun wujud imajiner dalam bentuk energi itu adalah proyeksi dari apa yang ada di pikiran kita, Mas Hendra. Itu terproyeksi keluar gitu. Terus Pak, ini aku tuh punya tetangga gitu ya. Kebetulan tetangganya ini setiap hari ini ngajarin ngaji anak-anak di rumah gitu ya. Itu tuh selalu curhat kalau uangnya tuh sering hilang, ya kan.
Ya, tapi nggak banyak sih, 300.000, 200.000 gitu. Dan dari raut muka orangnya sih dia nggak mungkin berbohong sih. Dan Ya. itu berulang kali gitu. Mm-mm. Itu fenomena seperti apa ya? Karena Ya, ya. real Mm-mm. case seperti itu terjadi tidak satu dua, banyak banget yang Ya. mengalaminya gitu. Mungkin bagi orang yang Ya. sangat rasional, yaitu diambil anakmu, diambil Ya. suamimu sendiri, dan lain Ya. sebagainya gitu. Nah, Pak Wayan memandang hal ini gimana? Dari pengalaman pribadi Mas Hendra ya. Saya dulu ketika punya dapat praktek sendiri, uang hasil praktek saya taruh di bawah laci. Saya bawa kuncinya Mas Hendra. Tapi setiap kali saya mau nengok ulang, itu hilang uangnya. Sebagian hilang, ada 100, ada 50 hilang gitu. Pikiran saya tidak bawa kepada hal-hal mistis. Ya. Tapi kalau saya bawa ke hal-hal yang seperti itu, wah jangan-jangan diambil sama tuyul. Faktanya apa? Kuncinya cuma saya yang pegang. Itu misalnya. Nggak mungkin diambil sama orang karena kuncinya saya yang pegang. Tapi karena saya punya pikiran yang lain, pikiran saya suka penyelidik, saya kira suka suka film-film detektif kan. Nah, saya mikir ini pasti kerjaan manusia. Pertama, manusia siapa? Ya saya seleksi lah. Manusia itu adalah manusia yang ada di sini. Tidak mungkin orang-orang yang dewasa, tapi pasti anak kecil. Dan akhirnya suatu ketika saya catatlah, Mas Hendra. Sengaja saya catat ininya apa nomor seri saya catat semuanya uangnya ada di sana. Dan ketika salah satunya hilang, nah si anak itu kemudian tinggal di rumah saya, si anak itu pergi sekolah. Nah saya masuk ke kamarnya, saya selidiki dan ternyata benar uang yang hilang itu dengan nomor seri yang hilang itu ada di situ. Apakah saya marahin dia? Enggak. Saya tunggu dia pulang sekolah. Setelah dia pulang sekolah, saya kasih tahu dia. Kebetulan dia anak yatim piatu. Saya panggil dia, saya suruh dia makan dulu. Setelah dia makan, saya kasih tahu, saya deketin. Uangnya Bapak hilang di situ. Bapak tahu kamu yang ngambilnya karena Bapak sudah selidiki. Gitu. Saran Bapak, tidak usah nyuri, kalau kamu butuh uang, minta aja. Karena kalau kamu belajar mencuri, nanti di luar sana kamu bisa digebukin orang, kasihan. Saya nggak marahin, cuma saya tuturin begitu. Langsung dia diem, nangis minta maaf. Ya. Kamu pakai apa uangnya? Gitu. Dia pakai main dingdong katanya. Anak kecil main dingdong. Ya sudah, yang lalu biar berlalu. Kalau kamu terusin main judi, nanti kamu akan nggak pernah bisa punya uang. Seberapapun kamu punya uang, bisa hilang uangmu. Satu, kamu mendapatkan dari mencuri. Kamu pakai berjudi, dua-duanya nggak bagus hasilnya. Udah, kamu kalau minta uang, minta aja. Saya bilang gitu. Saya sadarkan dia, dan dengan itu dia sadar gitu. Sadar ya, dia juga anak kecil kan. Nah, di situ saya mau katakan bahwa apa? Kalau saya kepikiran tentang itu tuyul gitu misalnya, tentu saya akan melakukan hal-hal yang Irasional. irasional gitu. Ya. Karena kalau memang tuyul itu memang ada gitu, maka yang ngehack uang di bank rekening itu kan tuyul juga berarti Iya, ya. iya. Ya, jadi sifat-sifat tuyul itu mungkin ada, sifat-sifat itu tadi ngehack uangnya, uang bukan miliknya dengan kecerdasan kepala gundulnya itu. Inilah orang-orang ngehack itulah. Nah, ini yang saya maksud sebenarnya supaya apa? Tidak terlalu gampang menuduh. Di Bali juga ada cerita begini Mas Hendra. Wah, ini kok terus membangun ya? Bangunannya nggak pernah selesai. Tapi orang ini bisa aja membangun. Dan isu yang disebarkan adalah apa? Orang ini pasti memelihara sesuatu. Bererong lah atau apa gitu. Lah padahal orang itu nggak pernah selesai membangun karena dia mencicil bangunannya. Sekarang dia bisa bangun segini, dia diamin. Kerja lagi pelan-pelan. Ngumpulin sedikit, dapat dana, mulai dia apa? Lapisi dengan semen gitu misalnya. Pelan-pelan dia membangunnya. Nah, orang lain melihatnya, ini kok terus bisa membangun, dia ngelihatnya begitu. Nah, ini berbahaya juga. Ini, gitu. Nah, makanya pernah dikatakan ya, cerita tentang tuyul itu kan. Sampai dicari-cari tuyul itu asalnya dari mana. Ada yang mengatakan, ya, Guru Gembul misalnya mengatakan istilah tuyul datang dari Korea. Gitu. Tapi di Indonesia memang ada kisah setan gundul gitu kan. Ya. Tetapi rata-rata tidak bisa dibuktikan. Uang hilang bisa dibuktikan. Tapi kalau ditelusuri kebanyakan uang hilang itu memang diambil sama seseorang sih kebanyakan gitu.
Ya itulah gunanya ada polisi untuk membantu kita menyelidiki kan gitu Mas Hendra. Ya, Kalau Pak Wayan sendiri tidak percaya adanya tuyul itu ngambil uang 100 sementara juta. belum. Sementara belum ya? Sementara belum. Karena Oke. apa? Karena pernah mengalami itu saya selidiki memang ada yang ambil memang gitu. Iya. Dan rasional saya mengatakan kalau tuyul itu memang ada, nggak usah repot-repot. Kalau saya punya tuyul ya, saya suruh aja ngambil di ATM kan gampang. Bener ya. Mm-mm. Kan Kita ini ATM bukan nggak merepotkan orang, jadi kita mengambil uangnya bukan uangnya kita kan, bukan uangnya orang kecil kan, ambil aja uangnya orang besar gitu misalnya. kita kasih tutorial dulu ya. Tutorial ngambil uang di Iya, ATM. iya, iya. Iya ribet juga ya kalau tuyul itu ada bagaimana dia ngedukasi tuyulnya dan lain sebagainya gitu. Jadi Ya, panjang ceritanya ya. panjang ceritanya gitu. Mm-mm. Nah terus sekarang ATM yang kebobolan itu apa diambil tuyul? Enggak, itu. Diambil sama orang-orang yang jago-jago ngehack kan. Iya, 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 Ya, iya, iya. Oke, oke, oke. ya. Ini Dan soal dan belief. logika berpikir lainnya lagi, silahkan dicek orang-orang yang dianggap menjual tuyul itu apa dia orang kaya, gitu. Apa miliarder apa enggak. Kalau dia miliarder maka dia asli mungkin saja dia memang menjual tuyul. Tapi kalau dia jual tuyul ngapain juga dijual kan? Lebih baik buat sendiri aja gitu. Terus sarannya Pak Wayan buat teman-teman yang mengalami hal kayak gitu apa dong? Ya, lagi-lagi Mas Hendra, apapun yang kita punya akan menyakiti kita. Hati-hati kalau kita punya uang, punya ini, punya itu. Selalu itu. Apapun yang kita punya berpotensi untuk hilang dengan berbagai cara gitu. Dan tidak selalu hal-hal yang material ini hilang karena makhluk-makhluk lain itu. Kenapa demikian gitu? Karena saya percaya ada makhluk lain Mas Hendra. Karena makhluk itu kan ada makhluk material, ada makhluk energi gitu. Tapi makhluk energi itu butuh pelajaran tingkat tinggi untuk bisa mematerialisasi Mas Hendra. Mengambil materi gitu kan susah banget itu. Saya pernah baca buku-bukunya orang barat, penelitian orang barat tentang hantu-hantu gitu. Mereka bercerita bahwa hantu pun belajar untuk bagaimana menyentuh benda-benda material. Karena mereka butuh memadatkan energinya. Mereka butuh energi besar untuk memadat menjadi gerak gitu misalnya. Nah, ya, saya lebih banyak berpikir bahwa kesuksesan itu tidak lebih banyak berhubungan dengan memelihara ini itu, enggak. Ya karena mereka memang apa namanya? Karena mereka memang jago dan tahu bagaimana menarik orang-orang gitu untuk datang kepada bisnisnya gitu misalnya Mas Eta. Berarti Pak Wayan kalau kayak di kampung-kampung gitu kan banyak ya isu-isu ngambil pesugihan. Oh buktinya orangnya jam 12 malam tuh nyapu sambil pakaiannya kayak gini atau sambil nggak pakai pakaian. Itu kan yang melihat kayak gitu kan banyak. Terus kemudian disimbolkan ngambil pesugihan dan lain sebagainya juga. Andai kata itu kemudian benar, itu sebenarnya hanya soal sugesti ya. Ya, sugesti. Kalau misalnya orang-orang belajar begitu kan untuk membuat dirinya memiliki keyakinan Mas Hendra. Ya, memiliki keyakinan bahwa dia mampu gitu. Hmm. Dulu kan saya juga pernah apa namanya? Pernah memantau, mengawasi, meneliti, mempelajari gitu dalam arti ilmu-ilmu tentang bagaimana orang dipukul tidak kena gitu. Ya, ada itu sebagian tidak kena, tapi ada juga yang kena gitu. Jadi artinya, oh ya, 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 ya. Kalau Kang Abu sering bilang, apa yang tampak magic bagi kita sebenarnya kadang hanya trik gitu. Ya, hanya trik dan ada hubungannya gitu. Makanya di TikTok juga sering di share video-video orang ilmu-ilmu bela diri yang tidak kena-kena, tapi begitu dicoba dengan MMA gitu misalnya, dia kena juga gitu. Iya, iya. Malah bawa belur gitu. Nah, Oke. artinya apa? Sesuatu yang sifatnya realita itu, di dunia yang penuh realita ini sebaiknya kita belajar untuk menerima kenyataan. Inilah realita gitu. Tetapi lagi-lagi Mas Hendra, dunia ini paradoks. Iya. Kalau ada orang percaya pada realita, maka akan ada orang yang percaya Iya, pada iya, itu. iya, iya. Ya, biarin aja Iya, gitu. udah. Ya, Dualitas ya. dualitas itu saja gitu. Nah, terakhir Pak Wayan, Mm-mm. ini tentang orang yang kesurupan gitu ya. Ya, Jarang banget, aku tidak mengatakan tidak ada ya. ya, Tapi jarang sekali kita melihat bahwa anak-anak yang kesurupan itu dia sendirian di kamar. Rata-rata mesti dia
berada pada sebuah tempat keramaian gitu ya, di Ya. sekolahan, di mana-mana gitu. Sebenarnya kalau dilihat secara jernih gitu, fenomena kesurupan itu sebenarnya gimana sih, Pak? Ada yang disebut dengan histeria massal, Mas Hendra. Mm-mm. Ya kayak itu tadi, kalau histeria massal itu mereka memilih tempat-tempat ramai, Hmm. di mana mereka akan mendapatkan perhatian. Hmm. Ada juga kayak gitu, Mas Hendra. Tapi kesurupan yang artinya kalau versi di Bali kan ada banyak, Mas Hendra. Ya, ya, ya. Kan Ada banyak yang tuh. namanya ketedunan. Ah. Tedun itu turun. Jadi ketedunan itu artinya ada makhluk astral lain yang masuk. Itu nggak harus di tempat ramai, Mas Hendra. Hmm. Sendiri aja kalau mau bisa. Kalau kita lagi mau terkoneksi, lagu Oh, bisa terhubung, lagu ngobrol. dikondisikan itu ya? Oh bisa, Mas Hendra. Kalau kita lagi terhubung itu, mau terhubung, mau nanya ngobrol itu bisa sendirian, Mas Oke, Hendra. oke, oke. Seperti kisah misalnya Nabi Muhammad di Gua Hira gitu ya. Hmm. Itu kan nggak disampaikan banyak orang. Beliau kan mengalami sendiri dan menerima ini. Kalau di versi Hindu, Rsi Walmiki mengalami obrolan dengan itu gitu, mendapatkan pewahyuan seperti itu. Nah, kan beda dengan yang kesurupan massal gitu. Nah, itu memang ada tempat-tempat tertentunya, Mas Hendra. Nah, tapi ada juga memang orang yang punya kemampuan untuk itu, Mas Hendra. Duduk sendiri untuk memanggil leluhur, memanggil ini untuk ngobrol, untuk mendapatkan wejangan-wejangan, itu ada, Mas. Oke. Nggak usah rame-rame dia. Justru ketika rame-rame nggak mau dia, Mas Hendra. Oh, iya, iya, iya. Nggak mau dia gitu. Tapi hal ini kan susah dijelasin pada orang yang nggak mengalami, Mas Iya, Hendra. iya, benar, 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 benar. Kalau mengalami ya tahu sendirilah gitu. Iya, iya. Jadi Ya, prinsipnya sebanyak-banyak yang kita tahu, terbanyak yang nggak kita tahu ya, Pak ya. banyak yang kita nggak tahu Iya, iya, pasti, Mas iya, iya, Hendra. iya. Oke, Ya, oke. hidup ini, pengetahuan ini begitu luasnya, tidak terbatas gitu. Ya, baik. Makasih banyak Pak Wayan. Kita Ya, lanjutkan lagi nanti. ya, ya. Ya, balik lagi kita bersama dengan Pak Wayan Mustika. Sekarang di sesi konsultasi lagi, Pak Oh ya, Wayan ya. ya silakan. Dari Ibu Ima, Pak Wayan. Ya, Tanggal 4 Oktober 2004, putra saya gugur dalam Satgas Raja Wali TNI Angkatan Darat di Papua. Beliau dimakamkan tanggal 5 Oktober 2024 di TMP, Taman Makam Pahlawan, bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Saya pernah menyimak Ngadi Roso dengan narasumber Bapak Wayan. Kalau tidak salah, menurut beliau, orang yang sudah meninggal itu pindah alam. Bisa melihat kita yang ada di dunia ini seperti halnya kita melihat layar CCTV. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang sudah meninggal jika melihat kita sedih akan ikut sedih? Sebab sampai dengan hari ini, hampir setiap saya ingat putra saya, pasti saya sedih bahkan menangis. Waduh, aku terbawa. Dan apakah kesedihan saya mengganggu ketenangan putra saya gitu? Nah, mungkin ini pertanyaan pertama dulu bisa dijawab secara spesifik, Pak Wayan. ya, ya. Yang pernah saya baca dan yang pernah saya renungkan di mana-mana dalam berbagai agama yang pernah saya dapatkan cerita-ceritanya. Roh-roh itu ketika meninggalkan tubuhnya, dia bisa saja mengalami kesedihan atas kematiannya. Atau dia mengalami kebanggaan atas kematiannya. Contoh, misalnya para prajurit yang gugur itu. Ada kebanggaan tersendiri ketika dia, walaupun gugur, tapi dia gugur demi sebuah kebenaran, demi sebuah pengabdian. Itu dia merasa bangga. Nah, ketika dia merasa bangga atas kematiannya, atas pengorbanannya, tapi dia melihat kesedihan dari orang-orang yang ditinggalkannya, tentu itu membawa efek kesedihan dari dari orang-orang yang dia lihat ditinggalkannya. Sama kayak kita misalnya pergi kemana gitu, kemudian pada saat kita keluar rumah, mau meninggalkan rumah, tampak anak-anak kita sedih, keluarga kita sedih, melepas kita pergi keluar rumah, itu kan benar-benar membuat kita jadi kadang ragu untuk meninggalkan kehidupan ini. Apalagi hubungan kita baik sama keluarga kan gitu. Kita tidak ingin membuat mereka sedih dengan kepergian kita. Nah itu kemudian membuat sang roh itu sering berada di sekitar keluarganya untuk mencoba memberi penghiburan walaupun sulit. Kenapa sulit? Karena dia bisa menghibur tapi kita nggak merasakan kehadirannya menghibur kita. Iya, iya, iya. Itu yang beratnya. Tapi begitu kita bisa melepas kepergiannya, nah di situ dia merasa lebih tenang. Karena apa? Dia tidak merasa pengorbanannya menjadi penyebab kesedihan pada kehidupan ini. Tapi pengorbanannya membuat keluarganya bangga,
karena dia berjuang bagi sebuah negara gitu. Nah, kalau sudah demikian, dia akan pergi untuk melanjutkan perjalanannya ke alamnya sendiri, ke alam cahaya gitu. Tetapi pada saat tertentu dia bisa datang lagi dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi yang lebih mudah membuat kita bahagia gitu. Itu biasanya Mas Hendra. Ya. Tapi kan yang namanya perasaan seorang ibu, Pak Wayan Oh kan, pasti Mas Hendra, pasti. Pasti Mas Hendra. Saya paham sekali. Dan saya tahu, saya bisa ngerasain yang gitu-gitu Mas Hendra. Ngerasain kesedihan orang yang ditinggal, sangat bisa merasakan itu. Karena apa? Ya, makanya saya takut juga mengambil perasaan orang kayak gitu. Kenapa? Empati saya bisa membuat saya ikut menangis, Mas Hendra. Ya, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat dia mengerti bahwa alam sana itu jauh lebih tenang. Tapi pembelajaran yang saya alami langsung, Mas Hendra. Ketika saya tanya, alam kematian itu seperti apa? Gitu. Dikatakan di situ. Itu malah 20.000 kali lebih indah dari apa di sini. Gitu. Karena kita tidak terbatas lagi oleh tubuh fisik ini. Mau kemana-mana bebas, tidak ada sakit apapun, bahkan gatal pun tidak ada. Benar-benar nyaman di situ. Cuman kita yang kehilangan ini tersakiti oleh rasa kehilangan itu, Mas Hendra. dan tidak sedikit orang yang ditinggal mati mendapatkan pesan dari orang yang mati itu, aku ini nggak mati, aku tuh masih hidup Iya, gitu. iya, iya. Dia hanya tidak pakai jasad fisik aja Iya, gitu. iya. Mm-mm. Oke, itu pertanyaan Mm-mm. pertama Ya. dari Ibu Ima ya Pak Wayan ya, yang Mm-mm. ditinggal putranya gugur. Yang kedua, beliau tanya lagi, bagaimana caranya agar saya tidak sedih lagi dan bisa ikhlas menerima takdir ini? Ya. Selalu ada dua pilihan. Pertama, kita yakin tentang kepastian di hidup ini. Kita semua akan mati. Kita semua akan meninggalkan kehidupan yang penuh berkah ini. Pertanyaannya, kita mati demi sebuah hal yang baik apa yang buruk? Ketika anak kita mati karena hal yang buruk, mungkin kita boleh bersedih lama-lama. Tapi ketika anak kita mati karena dia berjuang demi negara, gitu, dia menjadi pahlawan. Setidak-tidaknya dari seorang ibu telah lahir seorang pahlawan. Saya memahami itu karena bapak saya veteran, Mas Hendra. Hmm, Bapak saya veteran, dan suami dari kakak bapak saya, uak saya, itu kematiannya diseret oleh tentara Jepang zaman itu. Nika kalau nggak salah, bukan Jepang, tentara Nika diseret. Dan akhirnya beliau meninggal, dikubur di Taman Makam Pahlawan Margarana. Gitu. Saya mendengar cerita itu. Dan bagaimana bapak saya hampir mati juga ketika dia bersembunyi di lumbung beras, didatangin sama tentara Nika gitu. Dia sudah pasrah. Karena apa? Kalau saja tentara Nika naik ke lumbung beras tuh dia mati dah, dibakar di situ. Karena ketahuan bajunya ada dijemur di situ, di bawahnya gitu. Nah, jadi mendengar cerita itu, saya tahu bagaimana rasanya pejuang-pejuang itu. Saya jangankan untuk ini Mas Hendra, mendengarkan cerita kematian seorang pahlawan seperti itu Mas Hendra. Bahkan saya menyanyikan lagu perjuangan saja sudah bisa nangis Mas Hendra. Karena paham bagaimana beratnya kehidupan para kesatria itu. Para tentara yang berjuang, para polisi yang berjuang untuk menegakkan kebenaran di negara itu. Itu sangat-sangat menyentuh saya Mas Hendra. Menyanyikan lagu kebangsaan itu membuat saya, wah, bagaimana gitu. Apalagi mendengar cerita kehilangan seorang ibu. Saya sangat bisa merasakannya gitu. kehilangan seorang anak ya. Kehilangan seorang anak. Tetapi sisi lainnya adalah kesedihan itu membawa kebanggaan juga. Karena dia menjadi anak yang menjadi pahlawan bagi bangsa. Bayangkan betapa menderitanya Drupadi ketika 5 anaknya, ya, anak Pandawa itu kan 5-5-nya juga mati. Bagaimana sedihnya Subhadra kalau tidak salah ya. Anaknya anaknya Abimanyu juga mati. Itu cerita di peperangan itu. Untuk memberi kesan bahwa yang mati itu belum tentu bersedih ketika dia mati sudah di jalan yang benar gitu. Ya.
Mudah-mudahan dengan mengerti apa yang dialami itu, ya, rasa bangga yang dimiliki oleh sang jiwa. Ya, dulu saja saya hampir mati mungkin Mas Hendra. Mati banyak kali saya hampir mati Mas Hendra. Kenapa, Mati Pak? karena nolongin, mati karena mengambil tas ransel yang dianggap ada bomnya, itu saya lompat ke situ Mas Hendra. Ya, Saya lompat, saya periksa, dan di otak saya hanya mikir satu hal aja. Kalau itu isinya bom, saya akan peluk untuk menyelamatkan banyak orang gitu. Saya pernah lompat pada bom Bali kedua itu Mas Hendra. ya. Kan terjadi kejadiannya dekat rumah. Ada ransel dilempar dari ruang kafe raja itu. Semua orang dalam jarak 5 meter berteriak, itu bom, itu bom, itu bom. Saya yang ada di situ memikir, kalau itu beneran bom, mati kita semua. Maka saya lompat, saya dengan cepat sekali tangan saya masuk merogoh semua isinya. Dan kalau itu bom, saya akan peluk. Yang muncul kayak gitu Mas Hendra. Nggak kepikiran saya apapun nggak kepikiran. 2000 berapa tuh? 2000, kalau nggak salah 2005. Di Kuta juga? Ikut dekat rumah gitu. Ya. Karena pada saat bom Bali pertama, saya hanya bisa menolong menjarit. Dan di situ saya mengerti bagaimana penderitaan orang-orang di peperangan itu. Saya jarit luka-luka mereka, tahu begitu. Nah, kemudian saya pernah nolongin 2 orang anak itu. Dua orang anak yang hampir tenggelam itu, udah hilang di pantai itu, di laut. Saya lompat ke situ Mas, lompat. Saya nggak kuat berenang, tapi saya lompat aja, merogoh mereka. Akhirnya dapat satu, saya cari lagi, dapat dua-duanya. Setelah itu baru saya sadar saya nggak bisa berenang. Selamat anaknya? Selamat anaknya, Selamat Mas. ya? Selamat, dua-duanya selamat. Sadar gak bisa berenang? Saya nggak, saya bukannya orang yang kuat berenang gitu. Tapi yang ada tanggung jawab. Allah. Yang saya bayangkan adalah bagaimana orang tua anak itu gitu. Ya, saya nggak mau melihat kesedihan itu. Gitu. Ya. Aduh, tersentuh banget, Pak Wayan, mulia banget hatinya. Ya, gitu Pak, aja. Ya, kita geser ke pertanyaan Bu Ima yang ketiga, Pak. ya, Jika sesuatu yang ditinggalkan oleh putra saya dan saya pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, sesama, dan saya khususkan buat putra saya, apakah bisa? Kebetulan putra saya belum keluarga atau bujang gitu, Pak. sangat bisa, sangat bisa. Bila perlu misalnya apa? Ada anak yang misalnya mencari beasiswa untuk menjadi tentara atau ini misalnya, mungkin bisa dibantu ke sana. Untuk apa? Untuk menggantikan ini apa hasil kerja anak itu. Gitu. Ya, tentu dia bekerja untuk meningkatkan karirnya. Iya, iya. Terus kalau hasil kerjanya dipakai untuk membantu anak yang ingin berkarir juga menjadi pahlawan bagi bangsa ini, gitu. Menjadi apa kesatria layak dibantu seperti itu atas nama anak kita, gitu. Dan dia tentu akan bangga sekali. Dan jangan takut, ketika kita semua pada akhirnya mati, kita akan bertemu juga di alam sana, gitu. Perkara waktu. Apa yang lama di sini, di sana nggak lama, Mas Hendra. Oh, yang yakin ya? Apa Yakin itu? bahwa kita bakal ketemu leluhur-leluhur kita, anak-anak kita yang sudah tidak ada gitu. Iya, saya sering ketemu. Oh, Ketemu oh, ibu oke. saya, bapak saya, Oh. kakak saya, gitu. Dalam kondisi yang gimana gitu, Ya, Pak? biarin kita berdua aja. Oke, 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 oke. Baik, Pak. Aku geser ke pertanyaannya Ibu Tati Purwati, Pak. Setelah mengenal karma atau tabur tuai, kadang jadi berpikir setiap kejadian yang menimpa, khususnya yang negatif adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ini Pak Wayan sering mengulang-ulang ya, Ya, ya. di Ngaji Doso ya. Sedangkan saya nggak mudah mengingat sesuatu atau pelupa. Bagaimana kalau kayak gitu Pak kasusnya? Bagaimana cara ngerilisnya gitu? Ya. Selalu kita punya rasio di situ bahwa apa? Kita tidak akan merasakan pedas kalau tidak ada cabai di dalam makanan itu. Pasti kita tanpa sengaja atau sengaja kemakan cabai gitu. Kalau kita sengaja kemakan cabai mungkin karena kita menikmatinya nggak apa-apa. Tapi kalau kita takut pada pedas tanpa sengaja kegigit cabai, mungkin kita ngerasain pedasnya. Tapi tidak mungkin pedas itu disebabkan oleh gula. Logikanya demikian. Jadi apapun rasa yang kita alami saat ini, walaupun kita lupa pernah melakukan apa di masa lalu, ini pasti ada kaitannya sebelum ini. Itu logika berpikirnya. Ya, entah kita lupa, entah kita ingat, begitu kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, selalu minta maaf. Bukan memarahi yang menyakiti kita. Minta maaf. Mungkin saya pernah menyakiti orang di masa lalu. Sehingga hari ini saya merasakannya begitu.
Saya selalu menggunakan cara itu, Mas Hendra. Sehingga kalau saya dicaci maki orang, saya selalu mikirnya ada dua kemungkinan saya dicaci maki ini. Satu, caci maki ini menguji kesungguhan saya belajar. Apakah saya sudah lolos dalam latihan kesabaran apa belum? Dan bisa jadi ujiannya sama, Mas Hendra. Kemarin saya sabar. Karena kondisi saya lagi dapat uang, dicaci maki ya tetap aja sabar. Lagi dapat uang gitu. Sekarang lagi bokek dicaci maki gimana? Ada hiburan gitu ya. Kalau lagi bokek dicaci maki gimana? Iya Masih sih, bisa sabar bener, apa enggak bener gitu? sih, bener. Kan ada compounding variabel Saya namanya. juga gitu sih ketika kemudian dapat kabar misalnya, Mas, ini mobilnya ditabrak gitu. Saya tetap bisa tersenyum karena waktu itu saya kan ini nih ya mania badminton, mania pokoknya kalau timnas main gitu, wah, oh ini Ginting bisa juara ngalahkan Axelsen. Oh, itu tetap senyum ya. Kurang lebihnya begitu. Oh, saya aja pernah baru aja habis ngecat mobil. Ah, Baru aja habis ngerapiin bempernya mobil. Ditabrak sama orang di kemacetan. Ditabrak sama orang yang tukang AC gitu. iya, Ya, apakah saya marah? Enggak. Mungkin saatnya saya beruntung dia menabrak saya. Karena apa? Saya tidak akan minta ganti rugi, tidak marahin dia gitu. Ya, saya mengambil pengorbanan itu daripada dia nabrak orang lain dan dia Iya sih. dapat malah petaka Selalu yang lebih berat lagi mengganti selalu rugi. ada alasan untuk bersyukur di setiap Ya, apapun yang kita alami. Gitu heeh, ya, Pak Wayan ya. gitu Mas Hendra. Nah, Pak, aku pengen geser lagi ke pertanyaan teman-teman Ya, di Ngadiroso Peduli. mm-mm, Namanya Bu Yanti, Pak. mm-mm, Ini masalahnya kayak tetanggaku, Pak. Saya seorang istri, mempunyai 2 orang anak dan mendapati kabar suami saya sudah menikah siri dengan perempuan lain. Saya mau tanya, apakah ini termasuk karma dari perbuatan saya atau bagaimana ya, Mas? Terus, Mas, ini sebenarnya pernikahan kedua saya. Di pernikahan pertama, suami saya dulu merongrong harta saya, dan pernikahan kedua ini pun sama, Mas. Suami kedua saya menikah siri, alasannya karena minta modal buat buka usaha, nggak saya kasih. Jadi cari perempuan yang mau modalin dia. Alasannya memang dia nyuruh saya untuk jual tanah warisan, tapi saya tidak mau. Itu, Pak. ya berarti ada pelajaran yang sama kan? Ya, pelajaran yang sama kayak tadi itu bahwa apa? Pola berulang ya. Pola berulang. Bahwa ketika kita takut memiliki pasangan seperti ini, masa pasangan seperti itulah yang akan datang kepada kita gitu. Dan itu karma pikiran, Mas Hendra. Karma itu artinya tindakan. Tindakan dari pikiran kita yang takut pada sesuatu justru akan mendatangkan apa yang ditakuti itu. Gitu. Ya. Mungkin juga di masa lalu memang ada kaitannya, pernah melakukan hal yang sama. Saya sering berulang-ulang cerita tentang bagaimana dia seorang wanita terlahir dan diperkosa rame-rame oleh pemuda sekampung. Ternyata setelah dia cari ke masa lalunya, dia adalah laki-laki bangsa Viking yang sering memperkosa wanita di sepanjang perjalanannya mampir di pulau-pulau karena dia pelaut kan. Nah, jadi ada kisah-kisah seperti itu, Mas Hendra gitu. Ada tautan karma namanya gitu. Kalau Nah, tahu gitu kita mau langkah tuh mikir-mikir deh sekarang. mikir-mikir gitu, mikir-mikir. Mikir-mikir. Nah, atau kita bisa melakukannya, memahaminya sehingga kita nggak perlu mengulang. Gimana tuh proses untuk kemudian memutus pola berulangnya itu? Langkah-langkahnya. Contoh gini Mas Hendra. Sekarang Mas Hendra lagi ujian matematika. Pada saat ujian matematika itu, ada pertanyaan 5 kali 6 berapa? Pada saat itu Mas Hendra nggak tahu. Akhirnya Mas Hendra bikin 5 kali 6 sama dengan 25. Harusnya kan Mas Hendra ngulang lagi. Tapi setelah keluar dari ujian itu, Mas Hendra akhirnya sadar, oh kenapa 5 kali 6 sama dengan 25? Harusnya kan 30. Perlu lagi nggak ulangan itu? Setelah Mas Hendra tahu kan nggak perlu lagi. Ulangan nggak perlu lagi, walaupun tujuan ulangan itu adalah untuk membenarkan lagi apa yang salah. Tapi kalau sudah tahu, itu nggak usah diperlukan lagi. Nah, makanya hidup ini adalah tempat di mana kita segera memahami kesalahan masa lalu kita. Sehingga tidak harus lagi mengalami cerita perjalanan yang sama hanya untuk memahami itu. Gitu. Nggak harus mengalami, karena kita sudah mengalaminya dengan pemikiran. Makanya butuh penghayatan, perenungan. Itu gunanya perenungan, Mas Hendra. Jadi apapun yang kita lakukan,
Setiap malam sebelum tidur kalau kita merenung, oh itu aku salah kemarin. Yang benar harusnya ini. Maka kita tidak perlu lagi harus mengulangi hal yang sama. Kalau kita sudah mengalaminya, merasakan kebenarannya. Nah, orang yang biasanya harus mengulang lagi dalam kehidupan baru untuk menerima karmanya adalah orang yang setelah meninggalnya di alam sana baru dia tahu kesalahannya. Maka dia harus mengulangi lagi. Kalau dari beberapa kasuistis yang kita dengar tadi, beberapa teman-teman kita kan banyak ketakutan itu yang justru jadi kenyataan. Ya, Masalahnya, takut kaya nggak jadi kenyataan-kenyataan, ya, Pak. Jadi orang, saya takut kaya, tapi kok nggak jadi kenyataan-kenyataan gitu kan ya. iya, 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 ya, ya itu tadi Mas Hendra. Karena hal yang paling sulit kita terima memang adalah kenyataan. Dan kenyataan itu adalah kebenaran. Kebenaran dan kenyataan itu menjadi satu kesatuan. Iya, iya, iya. Orang ingin mencari kebenaran tetapi takut pada kenyataan. Mm-mm. Nah, ini yang paling sering terjadi. Oke. Nah, justru kita hidup ini untuk belajar menerima itu, Mas Hendra. Semua yang kita alami di kenyataan ini adalah pelajaran hidup kita Iya, iya. untuk menerima. Ya. Baik, geser ke pertanyaan Mbak Dian Krisna. Boleh nitip tanya ke Pak Wayan gitu ya. Ini pertanyaannya. Saya pernah menyimak kisah seorang healer. Dia mengungkapkan ketika sakit ternyata setelah masuk ke dalam diri karena dia sombong dulu merasa bisa sembuhin orang dan karena dia ngambil karmanya orang. Harusnya dengan sakit atau penderitaan yang dia alami, dia menemukan makna atau dapat pelajaran. Tapi karena fase itu dipotong atau terlewati, jadi orang itu nggak menemukan apa-apa. Apa semacam psikolog, psikiater juga mengambil karmanya seseorang? Bagaimana pendapat Pak Wayan? Enggak sih kalau misalnya ada orang lain makan cabai, tapi kita yang harus merasakan pedasnya kan enggak mungkin kayak gitu maksudnya. Tetapi kayak dokter misalnya, untuk bisa menyembuhkan orang yang datang mendadak misalnya sakit yang betul darurat, Iya, iya. apakah dokternya ikut menderita? Iya, ikut menderita. Contohnya dia harus begadang di UGD. Nah, itu dia mengambil sakitnya orang juga. Tapi bukan sakitnya orang dalam tanda petik itu. Ikut merasakan penderitaan orang yang akan datang jam 2 malam, 3 dini hari itu. Saya dulu waktu ditugas di UGD itu kan selama 2 minggu tuh nggak bisa tidur Mas Hendra. Karena tempat tidur nggak ada. Kadang kita tidur di bed pasien yang baru habis kecelakaan, kita bersihin tidur di atasnya gitu. Atau kadang tidur di lantai demi menjaga-jaga kalau ada pasien yang darurat, kena sakit darurat gitu. Nah, apakah kita mengalami penderitaan juga? Iya. Tapi bukan sakitnya yang kita ambil. Nah, contoh lain misalnya, ketika saya cerita saya kena psikosomatik dan bisa sembuh sendiri, hanya untuk bisa menceritakan dan memberi solusi pada orang-orang yang sama gitu. Tetapi apakah saya mengambil karmanya dia? Enggak. Saya mengalami sendiri memang masalah itu. Untuk mempelajarinya melalui pengalaman langsung dan untuk bisa menceritakan pengalamannya. Bukan sakitnya dia yang saya ambil. Atau di sisi cerita yang lain Mas Hendra, kita juga bisa mengambil karma dalam arti yang lain Mas ya. Contoh nih, ada orang kena virus. Dia mengambil virusnya di sebuah tempat. Lalu dia berobat ke tempat praktek kita. Virusnya dia sebarkan dan kita mengambil dan kita jadi sakit. Nah itu mungkin. Nah itu hasil karmanya dia, kita yang ambil. Atau orang itu kena HIV itu misalnya. Kena HIV lalu terluka. Dan gara-gara dia terluka, kita tidak tahu dia kena HIV. Lalu kita bersihkan lukanya tanpa menggunakan alat pelindung. Bisa jadi kita ketularan. Itu misalnya. Nah, karma dia melakukan perbuatan sampai dia kena virus HIV yang menulari kita, nah itu mungkin hasil itu menular ke kita. Tapi itu juga disebabkan karena kita berkarma yang tidak melindungi diri kita. Itu juga penyebabnya. Jadi artinya apa? Ketika kita mengobati orang, agar kita tidak terbawa oleh apa yang dia bawa, jangan membawanya masuk ke dalam diri kita. Nah, seperti misalnya kita ketemu orang yang banyak keluhan-keluhan. Lalu kita membawa keluhannya ke dalam diri kita, memikirkannya terus-menerus. Bisa-bisa kita nggak ikut, kita jadi ikut
nggak sehat, nggak bisa tidur karena mikirin apa yang dia rasain gitu. Iya, iya. Makanya dokter biasanya berhenti menerima keluhan di tempat praktek. Setelah itu dia pulang, dia lupain. Besok ketemu lagi, dia catat. Dia biarkan keluhan itu hanya ada di dalam buku catatan. Selesai di situ. Kalau enggak, semua orang dia pikirin, stres kita Mas Hendra. Mikirin sakitnya ini, mikirin keluhannya ini. Wah, nggak bisa tidur kita. Iya, iya. Itu contoh bagaimana kita mengambil tanda petik karma. Oke. Karma dalam arti yang berbeda ya. Bukan artinya apa, oh, dia yang sakit kita ambil sakitnya, bukan kayak gitu. Kita ketularan aja sakitnya dia gitu. Terus Ya. masih dengan Bu Dian Krishna, Mbak Dian Krishna, ini tentang energi Pak Wayan, Ya. santet gitu. Apakah orang-orang yang mengalami ini karena memori data yang ada di dirinya tentang santet? Dan santet ini nggak berlaku untuk orang yang tidak percaya atau memori dia tentang santet itu biasa aja. Nah, dalam konteks ini respon Pak Wayan gimana? Saya belum pernah melihat, tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana energi bisa mematerialisasi ke dalam sebuah tempat, bisa dicontohkan. Misalnya, saya punya ketikan di sini Mas Hendra. Saya punya PDF, saya ngetik, dan itu kan materi berupa buku. Materinya kemudian saya transfer melalui sinyal. Sinyal kemudian diterima di WA-nya orang itu, di jauh misalnya di Jakarta, di percetakan. Di percetakan kemudian dimaterialisasi menjadi materi. Dicetak menjadi buku. Padahal yang saya kirim bukan buku, tapi yang datang buku. Jadi dimaterialisasi di sana gitu. Jadi energi itu bisa bermaterialisasi. Itu contohnya. Jalurnya seperti itu. Tapi apakah benar ada orang bisa ngirim santet lalu bermaterialisasi ke dalam tubuh seseorang? Itu memang belum bisa dibuktikan. Tapi kalau memang terbukti, mungkin cara kerjanya seperti itu Mas Hendra. Jadi ada dematerialisasi. Benda itu diambil, diciptakan menjadi energi, lalu diubah menjadi energi lain dan material lain di tempat orang yang menerima. Kalau kita bicara tentang itu kan kita percaya juga ada tentang telekinetis, telepati gitu. Dan saya membuktikannya juga Mas Hendra. Misalnya ketika saya sama istri lagi jalan-jalan ke mall gitu misalnya. Saya bisa manggil istri saya tanpa memanggil dengan kata-kata. Saya hanya membayangkan, berimajinasi dia menoleh sambil saya siap-siap. Nanti dia tiba-tiba akan menoleh juga. Saya tinggal gini aja. Dan saya lakukan itu juga sering waktu waktu kuliah. Saya manggil teman saya yang jauh di depan, yang tidak akan mungkin menoleh ke belakang, apalagi saat itu ada dosen yang killer sekali. Kalau orang kedengaran ribut, maka dia akan dikeluarin. Nah, karena saya pingin pinjam pulpen tapi nggak pingin ribut, saya tatap aja dari belakang orang itu. Saya bayangkan dia menoleh. Pada detik dia noleh, saya langsung bilang begini. Dan dia langsung aja ngeluarin pulpen ngirim itu aja. Oke. Jadi kita bisa melakukan hal seperti itu. Semua orang bisa melakukan hal seperti itu, Mas Hendra. Nah, bahwa itu belum bisa dijelaskan, ya wajar-wajar saja. Kan kita ingat, Mas Hendra, kecerdasan, energi, materi. Tidak semua hal yang bermain di wilayah kecerdasan itu bisa diceritakan, dijelaskan secara energi dan materi. Nggak semuanya. Dulu kita kan berpikir bagaimana telepati bisa terjadi. Sekarang telepati menjadi telepon. Ya. Telekinetik sekarang menjadi apa? Remote control. Betul. Ya. Baik, Pak Wayan. Ya. Kayaknya kita break sekitar 2 jam Ya. karena mau buka acara Zoom dulu nanti ya. Kita istirahat dulu. Teman-teman nanti kita start lagi sekitar jam 7:30 ya. Aku ngingetin lagi teman-teman yang butuh buku-bukunya Pak Wayan, buku keren-kerennya Pak Wayan, silakan bisa hubungi admin. Yang butuh Faras, silakan bisa kontak admin. Dan yang mau ikut acara offline, nggak tahu nanti 1 hari atau 2 hari bersama Pak Wayan Mustika dan Mas Reza Batimena di Bedugul, Bali. Nanti silakan kontak kita ya, nunggu flyernya ya teman-teman. Udah banyak yang request teman-teman, silakan pada WA, inden dulu nggak apa-apa gitu ya, biar nggak kehabisan seat. Jadi kita nanti bakal ada acara online dan offline gitu ya. Belajar terus ya Pak Wayan, terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Wayan ya. Iya.